Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 10 Mei 2020. Baik adik-adik, kakak yakin adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan menghadap Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Masuk dalam doa pembuka adik-adik. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Bapa yang dalam surga, kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dalam nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu sebelum kami membaca firman-Mu, kiranya kasih-Mu yang kudus menyertai kami dalam ibadah kami sepanjang ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Nanti Kak Gebi dan Kak Mary akan membacanya secara bergiliran. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita akan pisah kelas. Adik-adik yang kelas EK akan dipimpin oleh Kak Olin, dan adik-adik kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Amel. Silahkan, terima kasih. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, hari ini kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan, di mana terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13 yang sudah kita bacakan tadi. Adik-adik, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi apa yang sudah kita baca, Kali mau tanya nih ke adik-adik, khususnya yang Eka ya, sekarang yang lagi nonton, yang duduk di bangku kelas 7, 8, dan 9. Nah, adik-adik di sekolah itu apakah ada teman-teman yang berkelompok atau perkumpulan atau bisa dikatakan geng ya, yang mempunyai kesukaan yang sama atau mempunyai sesuatu hal yang sama? Misalnya sama-sama suka main game atau sama-sama suka olahraga yang sama, suka basket, suka sepak bola gitu. Atau juga mungkin mempunyai kesamaan yang sama, misalnya adik-adik mempunyai orang tua yang pekerjaannya sama-sama bekerja sebagai guru, sama-sama bekerja sebagai tentara, dan sebagainya. Ada nggak di sekitar adik-adik atau di sekolah adik-adik yang seperti itu? Apa sih hubungannya sama yang akan kita baca? Kita akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus itu sendiri adalah sebuah kota kuno di Yunani yang merupakan kota metropolitan Yunani yang terkenal banget di zamannya Rasul Paulus. Jadi Korintus itu seperti kota-kota makmur zaman sekarang. Korintus itu kota yang penuh dengan orang-orang yang angkuh atau sombong secara intelek, kaya secara materi, tapi juga bejat secara moral. Banyak sekali macam-macam dosa yang merajalela di kota Korintus ini. Kota yang terkenal karena kehidupan bebasnya. Rasul Paulus beserta rekan-rekannya, teman-teman yang lain, datang ke kota Korintus dan melayani di sana, menginjili orang-orang di kota Korintus itu. Ia mengabarkan Injil kurang lebih selama 18 bulan adik-adik, dan terbentuklah jemaat di kota Korintus tersebut. Jemaat yang terbentuk di Korintus ini sebagian besar adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Orang-orang yang pada dulunya itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Setelah terbentuk jemaat di Korintus ini, Paulus pun akhirnya melanjutkan perjalanan misinya ke wilayah lain dan melanjutkan pelayanannya di wilayah lain. Kehidupan di kota Korintus pun berjalan seperti biasanya, berkembang, dan semakin banyak orang-orang yang datang, melakukan perdagangan dan sebagainya. Bertumbuhlah kota itu. Dan juga ada beberapa pekabar Injil yang datang ke kota Korintus untuk melanjutkan pelayanan Paulus yang sebelumnya, ikut mewartakan Injil Kristus dan sebagainya. Sehingga terbentuklah beberapa kelompok-kelompok dengan beberapa penginjil-penginjilnya. Adik-adik bisa baca juga di 1 Korintus pasal yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa ada penginjil lainnya, yaitu Apolos dan Kefas atau Petrus. Karena banyaknya kelompok-kelompok di kota tersebut adik-adik dengan banyaknya perbedaan, mereka pun satu sama lain mulai saling membandingkan dirinya. Ada yang merasa memiliki yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Ada yang merasa dia mempunyai kekuasaan lebih tinggi, ada yang merasa dia lebih kaya, ada yang merasa dia punya segala-galanya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Begitu terus sehingga terjadilah konflik, perselisihan, dan perpecahan. Bukan hanya membandingkan antara jemaat yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, bahkan mereka pun juga membandingkan para pemimpinnya atau penginjilnya. Mereka mengikuti siapa. Mereka pun juga membandingkan Rasul Paulus, penginjil yang mula-mula itu, yang hadir di awal itu, dengan penginjil-penginjil yang hadir sekarang. Mereka merasa, orang-orang Korintus itu merasa bahwa Paulus itu adalah penginjil yang kurang layak,
buat mereka melihat dari latar belakang Paulus yang seperti itu, miskin dan sebagainya. Jabatan kerasulan Paulus itu dipertanyakan oleh orang-orang Korintus. Cerita ini, kondisi ini pun akhirnya sampai ke telinganya Paulus. Nah, yang kita baca itu dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-13 itu adalah cara Paulus menegur jemaat Korintus terkait akan permasalahan ini atau situasi ini. Kita akan belajar bagaimana cara Paulus menegur dan meluruskan kesalahpahaman dengan begitu rendah hati tanpa menyakiti jemaat Korintus dan Apolos. Kita baca dari yang pertama adik-adik ya, dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Paulus ingin mengarahkan pola pikir, cara pandang dari jemaat di Korintus bahwa janganlah menempatkan diri atau menempatkan orang lain itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Contohnya rasul. Jangan menempatkan, tidak boleh menempatkan rasul itu lebih dari penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Jadi ya, lebih tinggi dari pekerja Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena jika kita memandang diri sendiri atau memandang orang lain itu lebih dari yang sewajarnya atau lebih dari yang seharusnya, itu adalah cikal bakal dari permusuhan, perselisihan, saling membandingkan dan sebagainya. Perpecahan terjadi. Pas ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Paulus memberi pelajaran bermakna kepada jemaat Korintus di mana ia memberikan perbandingan yang sangat mencolok antara jemaat Korintus dengan kehidupan sederhana para rasul. Jadi untuk apa membandingkan atau memegahkan diri akan harta-harta, kekayaan, kekuasaan, apapun yang dipunyai oleh para jemaat ini? Karena semata-mata ini semua bukanlah punya mereka. Ini semua semata-mata anugerah dari Tuhan. Jadi ngapain bermegah diri? Itu yang ingin Paulus katakan di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita lanjutkan di ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Paulus merefleksikan bagaimana sikap ia sebagai pelayan dan kehidupannya sebagai rasul Tuhan, di mana ia sebagai rasul itu harus siap dan rela menerima penderitaan, kemudian tetap harus selalu memberkati walaupun dianiaya. Sangat berbanding terbalik dengan kehidupan jemaat Korintus yang terhormat, yang hidup berkecukupan dan sebagainya. Ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-13. Paulus menyatakan bahwa sikap setiap hambanya itu harus menunjukkan sikap baik dan mengucap syukur atas segala keadaan. Nah, adik-adik, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah menegur dengan kasih. Kita kembali ke pertanyaan Kak Olin di awal tadi. Ada nggak sih di sekitar adik-adik atau di sekeliling adik-adik, sekolah, di rumah, dimanapun, ada nggak kelompok-kelompok tadi itu, kelompok-kelompok yang merasa dirinya superior dari yang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih atau mempunyai hobi yang orang lain nggak bisa, mempunyai skill yang orang lain nggak bisa, dan mengkelompokkan diri, meninggikan diri dan merendahkan yang lain. Ada nggak di sekitar adik-adik? Atau apakah adik-adik masuk dalam kelompok tersebut? Belajar dari ceritanya jemaat di Korintus. Mereka mengelompokkan diri, membagi-bagi persekutuannya, membandingkan satu dengan yang lain. Hasilnya apa adik-adik? Perpecahan. Mereka berselisih dan akhirnya jemaat itu pecah. Adik-adik nggak pengen kan itu terjadi dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan kita semua? Yang kedua, merendahkan orang lain. Kita tidak boleh adik-adik merendahkan orang lain, apapun kondisinya, apapun statusnya, apakah dia seperti apapun dia, rupanya dia seperti apapun, kita tidak boleh merendahkan. Kenapa kita nggak boleh merendahkan orang lain adik-adik? Jawabannya cuma satu, karena Kaolin, adik-adik, siapapun semua orang di dunia ini mempunyai derajat yang sama di mata Tuhan. Siapapun dia,
apapun posisinya dia, bagaimanapun kehidupannya dia, mempunyai derajat yang sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita tidak boleh meninggikan juga orang lain itu lebih dari yang seharusnya. Kita memuji orang lain berlebihan itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita mentuankan dia. Jangan sampai nanti berikutnya kita mentuhankan dia. Ingat, Tuhan tidak boleh diduakan ya adik-adik. Kita hanya boleh memuji, memuja, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis adik-adik dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dan sampai dengan ayat yang ke-8, Pauline akan membacakan. Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja yang memang sangat layak meninggikan dirinya karena ia adalah Tuhan, dia tidak melakukan itu. Dia malah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Terus, untuk apa kita saling meninggikan diri kita? Yang sebenarnya kita nggak layak untuk saling meninggikan diri. Untuk apa kita saling merendahkan? Apabila kita berada adik-adik di suatu situasi di mana kita melihat ada komunitas atau ada kelompok-kelompok yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus adik-adik lakukan? Kita harus belajar untuk mau menegur, harus berani untuk menegur. Nah, kenapa tuh kita harus menegur? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kalau dibacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, menegur itu adalah hal yang wajib adik-adik. Kita wajib untuk menegur sesama kita wajib menegur sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita apabila kita melihat ada hal yang tidak benar, hal yang salah. Terkhusus dalam pagi hari ini kita belajar apabila kita melihat satu dengan yang lain saling merendahkan dan saling meninggikan. Tetapi ingat, bagaimana cara menegur yang benar? Belajar dari cara tegur Rasul Paulus. Dia menegur dengan kasih. Dia menegur dengan tidak mengurangi poin-poin yang harus disampaikan, dengan gamblang diucapkan, disampaikan, tetapi dia tidak menyakiti atau dia tidak menyerang personal dari orang-orang di Korintus maupun Apolos. Dia menyampaikan kesalahan, tapi dia tidak membenci orangnya. Adik-adik, begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika adik-adik ingin menegur, adik-adik harus menegur kesalahannya, bukan adik-adik menyalahkan atau tidak menyukai orangnya. Ya, bagaimana caranya? Minta pertolongan dari Tuhan. Jadi sebelum adik-adik mau menegur, sebelum adik-adik ingin melakukan, ingin menegur temannya, adik-adik harus mohon pertolongan dari Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan, pertolongan juga dari Roh Kudus, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut adik-adik itu adalah kalimat-kalimat yang benar, yang tepat, teguran yang benar. Jadi bukan teguran atau kalimat-kalimat yang sia-sia yang hanya membuat perpecahan baru, membuat perselisihan baru. Ya, tegurlah dengan kasih. Belajarlah untuk melakukan itu. Hari ini kita akan belajar itu saja adik-adik. Firman Tuhan sudah kita renungkan bersama-sama, kita sudah dengar sama-sama. Biarlah apa yang sudah kita renungkan hari ini, pagi hari ini, itu semua bisa adik-adik pahami, adik-adik mengerti, dan kita semua, baik Kak Olin maupun adik-adik, kita berkomitmen ya untuk bisa sama-sama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 277, Firman Tuhan sudah kau dengar.
berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati 1 minggu kemarin Tuhan, dan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali beribadah. Walaupun kami berjauhan satu sama lain Tuhan, tetapi di dalam Tuhan kami tetap satu di dalam persekutuan. Ya Allah, Bapa yang baik, di dalam syafaat ini kami mau menyerahkan gereja kami Tuhan, gereja yang di dalamnya Tuhan mengizinkan kami untuk ada dan bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk para pendeta, KMJ, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalamnya. Biarlah kami semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan di dalam gereja kami, saling melayani satu sama lain, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar tadi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau menyerahkan ya Allah untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, kami mau menyerahkan pemimpin kami Tuhan di Bali, di Provinsi Bali ini Tuhan, sampai ke Jakarta, di pusat pemerintahan, Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan, kiranya itu bisa menjadi berkat bagi setiap warga negara dan juga membawa damai sejahtera bagi setiap kami yang ada ya Tuhan. Jauhkan daripada bangsa dan negara kami ketakutan, kekhawatiran, kiranya Tuhan cukupkan, dan biarlah keadilan sosial boleh merata di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Ya Allah, Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami ya Bapa, yang sudah mengasuh kami, yang sudah membimbing kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan bahkan dalam pekerjaan, usaha, ayah dan ibu kami Tuhan, Engkau berkati satu persatu. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna, tempat di mana Tuhan menempatkan kami di dalamnya, baik para pelayan, kakak-kakak layan, dan juga para teruna sebagai adik layan. Kiranya di dalam persekutuan ini kami boleh saling mengasihi satu sama lain, dan setiap program-program yang sudah direncanakan, sedang dikerjakan, Tuhan menolong agar semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan kondisi yang ada saat ini Tuhan tidak membuat kami undur dari pelayanan, tidak membuat kami undur dari persekutuan, tapi justru membuat kami semakin rindu untuk belajar firman Tuhan dengan segala yang ada, segala yang sudah disediakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan pendidikan adik-adik kami Tuhan yang saat ini masih belajar di rumah, di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran bagi setiap adik-adik, baik yang di bangku SMP maupun yang di bangku SMA. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu agar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran, baik secara online ya Tuhan, secara jarak jauh, tapi mereka juga tetap bisa mendapatkan ilmu yang kelak akan berguna untuk masa depan mereka. Bagi setiap adik-adik yang sudah mengalami atau sudah menjalankan kelulusan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu itu, dan biarlah untuk rencana-rencana ke depan, Tuhan yang menolong mereka dalam mencari sekolah berikutnya, untuk mendapatkan tempat melanjutkan pendidikan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan sendiri yang membuka jalan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami, ucapan syukur kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
masuk dalam pengutusan, kita sama-sama menaikkan pujian dari Gita Bakti 284 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari ambil posisi yang benar karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, walaupun kami tidak bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian sudah kami naikkan. Ya Bapak, biarlah ibadah ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau terus menguatkan kami. Biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik dan benar. Biarlah kami terus bisa menjadi pelaku firman yang benar, sehingga hidup kami bisa memuliakan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Nah, demikian ibadah kita minggu ini adik-adik. Jaga kesehatan ya adik-adik dan tetap di rumah aja. Kita akan ketemu lagi adik-adik di IHMPT minggu depan jam 7 pagi. Bersemangat tanpa ragu-ragu. God bless you.